Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa TVRI Sumatera Selatan, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini berjumpa dengan saya Dwiki Adiputra dalam podcast TVRI Bicara. Hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial yang luar biasa, cantik dan berpengalaman. Nah, langsung aja kita sambut kali ya. Ini narasumber kita yaitu Ibu AKBP Farida Aprillah SH selaku Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Hai pemirsa semua yang ada dimanapun berada di Provinsi Sumatera Selatan yang kita banggakan ini. Selamat sore. Sampai mohon ketemu dulu kita sama Mas Dwi dalam hal menyapa. Bu Farida, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Dwi. Wow. Mas Dwi juga harapan semua kita sehat selalu. Amin, amin. Pemirsa sehat-sehat ya Bu ya. Iya. Di kondisi cuaca Palembang yang luar biasa panas ya belakangan hari ini ya. Dan agak sedikit mendung karena asap. Karena asap. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Ibu terakhir ngobrol di TVRI 2011 ya Bu ya. 2011 ketemu lagi kita waktu itu ada 2017. Jadi terakhir itu pas kita masih kompol pertama AKP ketemu kompol, sekarang sudah naik lagi alhamdulillah. AKBP. Alhamdulillah. Bu, ini sengaja saya mengundang Ibu Farida untuk ngobrol-ngobrol nih ya terkait bidang Ibu nanti ya tentang keamanan dan keselamatan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti diskusi kita, pembicaraan kita, Ibu, saya ingin tahu nih, di bawah Ibu sebagai Kasubdit Kamsel ya Bu ya, keamanan dan keselamatan ini sebenarnya membidangi apa aja nih Bu di bidang Ibu? Baik, terima kasih Mas Dwi. Sebelumnya kita akan menyampaikan dulu kepada pemirsa TVRI yang berbahagia. Ditlantas itu ada beberapa dulu ya Mas Dwi. Ditlantas itu terdiri dari ada Subdit Rekiden, ada Subdit Gakum, ada PJR, ada Bakop, ada Kamsel Tipcarlantas. Di bawah naungan pimpinan dari Pak Dirlantas Polda Sumatera Selatan serta Pak Wadirlantas Polda Sumatera Selatan. Kebenaran bidang kita adalah Kamsel Tipcarlantas Mas Dwi. Kamsel Tipcarlantas itu ada beberapa, ada di situ ada kasihnya. Kasih yang membidangi masalah keselamatan berlalu lintas. Ada kasih manajemen oprek, itu yang mengatur masalah bagaimana manajemen pembangunan jalan. Nah, itu kasih manajemen oprek, ada kasih audit dalam hal pembangunan infrastruktur jalan juga. Ada kasih standarisasi, itu bagaimana standarisasinya pembangunan jalan juga. Dan terakhir adanya kasih dikmas. Kasih dikmas ini adalah kita akan selalu banyak berurusan di bidang pendidikan. Baik itu pendidikan dari usia dini, dari tingkat remaja, dari SMA-nya, SMP, SMA, bahkan sampai ke universitas. Jadi itulah Kamsel Tipcarlantas itu ada berapa kasih tadi? Ada 4. Nah, semestinya saya bawa semua tadi ya Mas Dwi, jadi rame di situ kita langsung bincang-bincang ya gitu. Oke, Bu, dari keempat tadi yang Ibu sampaikan, saya tertarik dengan Dikmas. Ini berarti asosiasi pendidikan ya Bu. Betul. Ya? Nah, secara umum tadi Ibu menjelaskan dari PAUD mungkin Bu ya, dari PAUD sampai ke universitas. Ya, Bu, ya? Nah, apa saja Bu yang disampaikan biasanya kepada masyarakat, terutama anak-anak gitu ya, dari PAUD dengan sampai ke universitas? Baik, kita bercerita sedikit Mas Dwi agar pemirsa juga akan mengetahui. Jadi kita ada di situ namanya Dikmas Lantas itu kita akan bertemu yang pertama adanya dari tingkat SD, TK itu namanya Pocil masih. Pocil.
polisi sahabat anak ada di sana, Pocil, nanti ningkat lagi ke SMP SMA itu namanya ada PKS. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi nanti ke universitas. Jadi Mm-mm. kita namanya polisi Gutu Kampus. Kalau kita di ke TK dan untuk ke SD itu ya kita bisa ke Pocil tadi. Mhm. Nah, kita beberapa waktu lalu barusan melaksanakan kita ada lomba Pocil dalam rangka memperingati 1 Juli. Oke. Kemarin ada di kegiatannya itu di stadion di Jakabaring. Mhm. Bahkan ada yang mendapatkan juara, itu persiapan untuk ke tingkat nasional. Selanjutnya nanti bulan Oktober nanti kita akan melaksanakan kegiatan lomba PKS. Oke. Nah, itu sudah menyangkut kalau PKS itu kita sudah taraf SMP, SMA di situ ketemu. Nah, baru nanti kita meningkat lagi, kita bisa namanya ada masalah ke kampus. Itu kita Polis Gutu Kampus itu biasanya kita sosialisasi masalah Kamseltib Jalantas. Itu yang sudah kita laluin selama ini dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan ya Bu. Iya, Wow, begitu, luar Mas Dwi. biasa. Berarti memang sampai sekarang kayaknya anak-anak TK masih seragam Pakai ada. polisi ya Bu ya. Betul Kalau sekali. kita tanya mau jadi apa besarnya? Mau jadi polisi Ya, gitu ya. itulah salah satu kita bagaimana dari kita adanya dulu undang-undang lalu lintas kita itu adanya pembinaan masyarakat, itu ada pembinaan masyarakat dari mulai sekolah sehingga kita sampai ke universitas. Universitas ya Bu. Itu seperti itu kalau dalam bidang bagaimana mensosialisasi masalah keselamatan lalu lintas Oke. dan mendidik mereka dari kecil, dari usia dini untuk menertibkan diri sendiri dari kecil untuk bagaimana dia bisa tertib berlalu lintas. Oke. Alhamdulillah kita merasa anak-anak sekarang sudah bisa tertib. Bahkan orang tuanya suka ditegur, "Papa itu katanya lampunya kan masih belum hijau." Oh ya. Nah, jadi mereka yang mengingatkan orang tuanya. Oke. Seperti itu yang kita alami kalau mereka suka cerita seperti itu, Mas Dwi. Itu kalau dipikirkan anak SD ya, kelas 1, kelas 2, anak TK udah paham mereka dari usia dini. Berarti nanti bagus juga Bu, berarti programnya tadi sudah ada Pocil, PKS, Ya. terus Gutu Kampus. Berarti Ya. untuk masyarakat umum ada juga kan nih Bu untuk yang Kita- dewasa-dewasa gitu? Itu namanya masyarakat tertib lalu lintas. Oh, ada lagi programnya ya Bu ya? Seperti kemarin kita akan ada mengundang beberapa ojol. Oke. Itu yang karena kenapa Mas Dwi, yang paling banyak menggunakan di wilayah kita kan ojol, Iya. menggunakan arus lalu lintas. Ya. Makanya kita ada dikmasnya, kita ajak mereka bagaimana cara dia mengendarai kendaraan yang benar, membawa penumpang sehingga nyampe dengan aman. Itu sering kita lakukan, datang langsung ke tempat ojol kita undang ke kantor. Seperti itu Mas Oke, Dwi. Kalau berarti- untuk masyarakat umum. Berarti udah lengkap ya Bu ya, Insya dari Allah PAUD lengkap. sampai dengan Iya, masyarakat umum iya. gitu. Oke. Kalau SMA kan ada duta lalu Ada- lintas oke. namanya. Itu untuk Iya, SMA, untuk Mas SMA Dwi. itu ya. Itu seperti itu. Ya, nanti kayaknya boleh deh kapan-kapan saya ingin ngundang duta lalu lintas deh ke Boleh. podcast TVRI nih ya. Boleh Mas Dwi. Iya. Nanti duta lalu lintas yang tahun ini akan kita selenggarakan kalau ini kita akan bulan Oktober tadi, kita antara September November kita sudah duta. Sudah duta Bu ya. Ya, sekarang kita lombanya PKS. PKS dulu ya Bu Itu ya. PKS Oke. dulu. Kalau PKS kan anak SMP itu. Ini sudah kita persiapkan, insya Allah nanti seluruh kabupaten berhimpun di sini. Wih, luar biasa. Wah, nanti berkabar ya Bu Eti, kan saya Insya Allah. boleh ngobrol dengan duta Iya, lalu lintas nih. boleh Mas Dwi, boleh. Iya, oke. Jadi udah ada 4 bidang tadi yang di bawah Kamsel Tip keamanan dan Jalantas. ya itu tadi Bu ya. Iya. Bu, lalu yang ingin saya tanyakan, kita coba masuk ke persoalan yang sering terjadi di lalu lintas di Palembang ataupun di Sumatera Selatan gitu Bu ya. Dari Ibu sering melihat mungkin ya 5 tahun terakhir, persoalan apa sih Bu yang sering dihadapi terkait lalu lintas oleh masyarakat Sumsel itu apa yang sering dihadapi Bu? Baik Mas Dwi, kalau kita amatin hasil dari analisa evaluasi kinerja kita selama ini, dari kita juga ada ANEP, itu yang persoalan cukup
ada beberapa cukup kita harus diatensi itu kecelakaan, kemacetan, pelanggaran. Ini yang seharus kita pelan-pelan bagaimana meniadakan itu minimal. Kalaupun tidak meniadakan, kita mengurangin. Seperti kemacetan, kecelakaan, ya sudah itu pelanggaran. Itu yang sering kali kita temukan di apa yang terjadi di lapangan terhadap masalah lalu lintas. Seperti itu Mas Dwi. Yang kita ketahui sekarang itu kan mungkin lagi trennya Mas Dwi, adanya kemacetan di arah Paltung ya. Iya, Palembang Betung ya, Bu, Palembang Betung yang kemarin di kilometer 17 kan. Nah, itu sudah kita sama-sama survei langsung sama Pak Dirlantas, dari pihak terkaitnya, BPJN, PUPR-nya dalam pembangunan, PT yang mengelola dalam hal ini Waskita ataupun HK. Udah sama-sama survei kemarin kita untuk bagaimana mengatasi kemacetan. Yang kita ketahui kemacetan yang cukup panjang beberapa hari yang lalu. Nah, kita alhamdulillah bersama kabupaten terkait dalam hal ini Banyuasin ada dihadirkan Kasatlantas juga dari Dishub dari Kabupaten Banyuasin juga. Jadi bersama-sama kita bersinergi bagaimana mengurai kemacetan ini. Nah, itu seperti itu Mas Dwi. Kita ketahui kan kemarin yang di kilometer 17. Nah, itulah salah satu yang lagi tren saat ini. Jadi trending topik ya Bu ya, dari awal Agustus kemarin ya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah Pak Dirlantas kemarin sudah langsung berkomunikasi dari pihak HK, pihak BPJN-nya, Dishub-nya, sehingga ada menemukan titik terang bagaimana kita mengurai kemacetan itu yang cukup panjang. Itu salah satu itu sudah berita nasional kan dengan kemacetan itu. Tapi kemacetan itu bukan karena sesuatu hal Mas Dwi, memang karena ada lagi pembangunan jalan, perbaikan jalan. Nah, jadi kita ada mengalami kemacetan itu, yang mana kemacetan itu disebabkan arus lalu lintasnya cukup deras, padat, kendaraan cukup banyak, sementara jalan dalam perbaikan sehingga menemukan stuck. Dengan adanya stuck itu, instansi terkait terutama lalu lintas, Dishub, sama pihak yang pembangun jalan bersama-sama bersinergi untuk mengurai kemacetan itu. Seperti itu kemarin sudah dilakukan. Alhamdulillah bisa pelan-pelan terurai macetnya. Lama kan waktu kemarin? Luar biasa Ibu. Saya sempat baca berita kurang lebih 30 kilo lebih Bu ya yang macet ya? Kalau waktu saya langsung waktu itu piket ya Mas Wi, pas malam Jumat ya. Saya lihat kan di CCTV nih, kita ada CCTV monitor. Itu masih 17,5 kilo awal mulanya. Rupanya sampai pagi, tapi di sana sudah semua petugas Mas Wi, sampai 2:30 tuh saya sudah lihat betul bagaimana polisi dan Dishub dan instansi yang bisa membantu bisa berjibaku sama-sama mengurai. Baru paginya kita turun semua ke sana seperti itu, dari lalu lintas Banyuasin, dari direktorat semua turun bersama instansi terkaitnya. Seperti itu Mas Wi. Wow, luar biasa ya, itu memang udah trending topik nasional ya Bu ya untuk jalan Palembang Betung. Bu, tetapi selain lalu lintas di Jalan Paltung ya, Palembang Betung Bu ya, ada nggak Bu titik lain yang menjadi perhatian nih untuk yang rawan macet? Ya, kalau rawan macet kan kita ketahui bersama ada beberapa macet, tapi tidak seperti yang di Paltung tadi. Macetnya masih bisa kita cepat terurai dengan adanya kehadiran anggota Polri di situ, anggota polisi kita, seperti di daerah Jakabaring kan, itu kan suka ada kemacetan juga. Tapi kita langsung diatasi dengan cara kehadiran petugas kita. Terutama kan kalau di daerah-daerah itu ada yang dari petugas kita lalu lintas Poltabes di sana hadir. Nah itu kalau yang sementara waktu macetnya itu bukan macet yang membuat jadi stuck betul kan, karena kemacetan sementara waktu dan cepat terurai. Seperti itu Mas. Jadi macetnya macet yang sudah istilahnya tuh tidak memakan waktu cukup lama. Kalau yang Paltung kemarin kan lama. Itu dia Mas Wi. Saya baru tahu di media sosial, wow luar biasa.
Sampai teriak ya Mas ya. Sementara itulah perlunya kita rasa kedisiplinan masyarakat, rasa pedulinya masyarakat. Seperti itu kita diharapkan agar masyarakat bisa bersama-sama bagaimana tidak terjadinya kemacetan ini. Dengan cara kita tertib dulu Mas Wi, tertib dulu, menyadari memang saat ini memang ada pembangunan. Jadi bisa tidak harus kita tidak harus kita jadi macet itu menjadi satu kendala, tapi kita bagaimana cara mengurangi macet itu, berbagai dari elemen bisa sama-sama membantu ya. Membantu, Bu, ya. Masyarakat ya. juga bisa membantu petugas untuk mengurai. Ya. Dan juga yang jadi masalah tadi yang saya sepakat dengan Ibu adalah terkait kedisiplinan nih. Kedisiplinan. Pasti kan wah ada yang gak sabar nih, wah ngambil jalur kanan lah, ngambil bahu jalan macet. Itulah makanya macet cetak dia seperti itu Mas Dwi. Berarti balik lagi terkait kedisiplinan dari kita disiplin dari sebagai, diri sendiri dulu sebagai Mas Wi. pengendara ya, Bu ya. Itu dengan adanya kita disiplin kan Mas Wi, insya Allah jalan itu kita punya etika berlalu lintas. Sudah tahu kan jalan ini memang kecil nih. Semestinya memang 2 jalur jadi 6 jalur. 6 jalur. Sampai penuh dia. jalan pun dua jalur gitu. Seperti itu Mas Dwi. Ya. Wah tuh ya pemirsa tuh udah diingetin ya sama Ibu ya, nih harus disiplin. Kita sama-sama disiplin diri dulu sehingga kita bisa menyadari ini memang harusnya semestinya 2 cuman. 1 jalur kan 2 lapis cuman bisa. 1 jalur sana 2 lapis. Tapi kalau jadi 8 lapis penuh semua. Tak dia nanti Mas Inilah Wi. yang menyebabkan berhari-hari ya pemirsa. Dengan itulah seperti ya, itu. lagi lah, walaupun tadi ada perbaikan jalan, setidaknya untuk pemirsa yang ya sedang ada macet, ya disiplin Bu ya, kesadaran Insya diri Allah, untuk menjaga etika perjalanan. Insya ya, Allah, Bu, ya. Sebenarnya masyarakat kita itu udah ada kedisiplinan, tapi kadangkala mungkin karena tidak mengetahui kondisi situasi tempat itu bahwa ada pekerjaan, makanya perlunya kita ada sosialisasi untuk pekerjaan di lokasi apa, di wilayah mana. Seperti itu Mas Dwi kita lakukan juga. Berarti dari tim Ibu dan tim kepolisian juga sudah menginfokan dari media sosial, Betul. dari media lain Bu ya berarti. Iya. Jadi kalau kita sebelum ada pekerjaan itu Mas Wi, kita sudah ada rapat antar instansi terkait. Di situ kita menjelaskan salah satu bagaimana kita memberikan kenyamanan pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4, supaya bagaimana mereka tahu. Ada sosialisasi dulu tadi Mas Wi. Jadi enggak ujuk-ujuk dia langsung bekerja. Dengan sosialisasi baik itu media cetak, media sosialnya, itu ada memang diwajibkan memberikan satu sosialisasi. Itu kita sarankan bersama pada saat kita rapat itu. Tuh berarti untuk pengendara sebelum bepergian terutama keluar kota boleh dipantau dulu gitu Bu ya. Betul. Dipantau dulu, bisa pantau bisa kan nggak dari lewat wilayah yang akan kita tuju. Iya. Itu maka sehingga kenapa kita tekankan kepada pihak ketiga atau pihak yang akan mengerjakan jalan tadi, kita sudah harus sebelum kita kerjakan kita harus ada sosialisasi dulu. Sesudah sosialisasi harus ada rambu-rambu. Berapa meter dari sebelum itu kita sudah harus ada rambu-rambu pemberitahuan bahwa di sana belum bisa dilewatin. Jadi masyarakat tidak menjadi satu hambatan untuk melaju perkendaraannya. Seperti itu Mas Dwi. Tuh jadi pokoknya pemirsa yang kita sebagai pengendara harus disiplin dan juga harus tahu rute dulu Bu ya, kira-kira terhambat atau enggak. Ya, itu untuk masalah kemacetan nih ya Bu Farida ya. Kalau nggak salah kan di Google kan kita sudah ada Mas Wi, ada tanda merah. Berarti lebih bagus kita hindari dulu untuk ke lokasi itu. Betul. Seperti itu. Udah majunya teknologi Udah Bu ya, bisa dilihat dulu lah sekarang. gitu ya. Kalau dulu kan kita baca koran dulu kan, dengar televisi, radio kan bahwa ada perbaikan jalan. Kalau tidak sekarang real time Bu ya, kalau dulu Bu ya. Ya, kita kadang-kala kan hari ini informasi, besok kita berjalan baru dapat informasi kan kayak itu. Itu seperti itu Mas Wi. Iya. Bu, itu terkait kemacetan. Tadi mungkin ada beberapa titik tadi ya di Palembang Betung, dan juga kalau dalam kota mungkin di padat di lalu lintas padat seperti dari Jakabaring gitu Bu ya, dan lain-lain. Bu, tapi yang menarik lain adalah terkait kecelakaan nih Bu. Iya. Kalau kemacetan ini kan kita bisa mengantisipasi lah mungkin Bu ya, tadi kita lihat dari teknologi, dari media sosial. Tapi kan beda dengan kecelakaan.
Nah, dari Ibu mungkin beberapa tahun mendalami bidang lalu lintas ini, di daerah mana nih Bu yang rawan kecelakaan nih kalau untuk di Sumsel ataupun di Kota Palembang, Bu? Kemarin mungkin kan ada tren ya waktu di Muratara. Iya. Nah, itu kalau kita lihat memang tidak semata-mata kecelakaan itu salah satunya bukan hanya salah satu faktor saja yang mendukung Mas Iya. Dwi. Itu adalah banyak faktor di sana. Oke. Ada faktor pengemudinya sebagai manusianya, ada faktor jalan. Nah, itu. Jadi kita harus lihat dulu. Kalau kecelakaan itu yang cukup ini baru kita yang kemarin ya Mas Dwi, Iya. satu itu yang cukup tren kan. Nah, itu kita juga sudah di sana, kita lihat bahwa kecelakaan itu tidak semata karena pengemudi saja Mas Wi. Oke. Bisa juga dari fasilitas jalan yang cukup banyak berlobang misalnya Mas Wi ya. Sudahnya tuh kendaraannya layak tidak untuk digunakan. Jadi bukan hanya satu faktor saja kecelakaan, seperti kecelakaan yang kemarin cukup tren kalau kita di Sumatera Selatan yang tren ini ya Mas, Iya. tahun ini ya, Iya. beberapa bulan yang lalu. Nah, itulah yang kalau kecelakaan yang biasa cukup memang adalah setiap waktu ada kecelakaan namanya dalam perjalanan. Tapi yang masih tren kemarin itu kan yang daerah Murah itu. Iya. Nah, itu pun juga kita lihat karena faktor cuaca kan malam hari, sudahnya itu kelaikan jalannya kita lihat juga, berikut kendaraannya juga. Nah, di situ Mas, kalau di Palembang yang masih tren kemarin cuma itu. Kalau sekarang ini kecelakaan di beberapa tempat pun cuma hanya kecelakaan biasa yang bukan mengakibatkan meninggal. Cukup banyak tuh kecelakaan yang korban ringan. Tapi kalau yang kecelakaan berat terjadi itu saat tadi Yang Mas. di Muratara Yang tadi Muratara ya Bu ya. kemarin itu Mas. Tuh, jadi baik lagi untuk pemirsa ya, ketika ingin kita berkendara pastikan dulu kondisi Kelaikan kita fit dulu kendaraan. Bu ya. Kita fit dulu Ibu ya. Kita fit dulu. Tidak dalam keadaan ngantuk, Iya. tidak terlampau capek. Iya. Lebih bagus kita tidak usah mengendarai kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Oke. Itu. Baru nanti kita kembali naik lagi Mas Wi. Kita lihat kelaikan kendaraannya. Sudah baguskah rem, lampu, semuanya, lampion segala macamnya layak nggak kita gunakan perjalanan jauh. Kita perjalanan dekat saja, kita kalau rem kita tidak pas, kita tetap membahayakan. Nah, itu baru nanti kita lihat bagaimana keadaan di situasi di jalan sana. Kan kita sering tahu kan, sudah kita baca kadang-kadang berita adanya perbaikan jalan ataupun banyak lubang yang ada beberapa titik yang banyak kerusakan jalan. Nah, itu kita harus perhatikan juga Mas, karena kalau perjalanan malam kan kita kadang-kala tidak terlihat. Iya. Nah, itu. Terus kita belum pernah lewat jalan ini, jadi kita nggak tahu kondisi jalan ya Bu ya. Itulah kembalinya tadi Mas Wi, kita harus bisa membaca dulu situasi sebelum berkendaraan keluar kota. Itu. Ya kalau baru pertama kali lewat berarti pelan-pelan, tidak usah. Jangan langsung kita ngebut. Langsung ngebut gitu. Apalagi malam hari itu kan jarak pandang itu kan agak susah kita. Betul. Kalau siang kan kita tahu ada mobil itu cukup padat. Kalau malam jalan rusak kita nggak kelihatan dari jauh kan. Betul. Kalau mobilnya lampunya redup atau mati juga membahayakan pengendara lain juga gitu betul. Bu ya. Iya. Oke. Tuh berarti pemirsa baik lagi ya. Sebelum berkendara cek dulu fisik kita dulu ya, harus siap dulu untuk berkendara jauh. Terus kendaraan kita dicek juga, dan harus tahu medan nih Bu, harus tahu jalan. Medan, situasi keadaan di perlintasan yang akan kita lewatin seperti itu Mas Wi. Bu, yang menarik lagi nih. Biasanya kalau yang tadi mungkin tidak terlalu peduli dengan kondisi kendaraannya, terus dia udah pokoknya masih kuat nih gitu ya. Biasanya kan anak-anak muda nih Bu, biasanya pemirsa ya. Anak-anak muda nih udah nyetir, udah ngebut aja deh gitu ya. Nah, itu gimana Bu cara menekan resiko kecelakaan, terutama untuk teman-teman usia muda nih yang egonya masih baru bisa berkendara nih gitu. Itu dia Mas Wi. Kita ada sistemnya tadi.
kita ada sistem sosialisasi kan, Oke. mengingatkan kepada anak-anak remaja kita, anak-anak kita, adik-adik kita kan, dengan cara salah satunya kita bisa ke sekolah, Oke. ke sekolah-sekolah, bisa ke kampus, mengingatkan kepada adik-adik karena anak-anak sekarang, adik-adik kita sekarang ini, adik-adik yang harus pelan-pelan kita memberikan pengertian itu. Kalau dulu kan kita pesan orang tua, jangan dulu pakai motor, nggak boleh pakai motor, kamu belum ada SIM, kan begitu. Kita sudah takut kan untuk pakai kendaraan motor. Kalau sekarang, kalau orang tuanya nggak tahu, kunci motornya taruh aman, udah kemana-mana motornya seperti itu. Betul. Begitu juga kendaraan roda 4 yang semestinya dia belum layak untuk bawa mobil, dia udah bawa mobil. Nah, itulah salah satunya kita menekan bagaimana dengan adanya rasa bukan keegoan ya, rasa mereka tuh mungkin pinginnya diakuin ini zamannya saya, masih umurnya saya ini pingin tahu semua gitu kan. Nah, kita pelan-pelan Mas Wi mengadakan sosialisasi bersama. Kita buat satu kegiatan program-program gitu, Bu, ya. kepada adik-adik kita itu, anak-anak kita. Insya Allah mereka nanti pelan-pelan pada saat ketemu di jalan kan mereka, oh iya ya kemarin ibu itu. Sering kita datang ke sekolah-sekolah kan Mas, jadi irup di sana hari Senin. Kita pelan-pelan memberikan edukasi masalah lalu lintas tadi. Iya Mas Wi. Ya, tuh ya untuk teman-teman muda ya. Sabar bawa kendaraan ya, harus 17 tahun dulu. 17 tahun dulu. Sudah punya SIM baru boleh. Baru itu pun pelan-pelan cek dulu kendaraannya gitu ya. Itu seperti itu Mas Wi. Iya. Ibu terakhir nih ya, sebelum penutup saya meminta Ibu tolong dong untuk kalau ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan untuk agar lebih tertib berlalu lintas biar aman di lalu lintas tuh seperti apa? Nah, mungkin terakhir sebagai closing statement nih dari Ibu nih. Boleh. Ya. Baik, gini Mas Wi, kita sebagai manusia ya Mas, manusia yang sudah penuh banyak pengalaman, ada pendidikan, masing-masing punya pendidikan. Yang jelas kita dalam hal tertib dulu berlalu lintas kalau kita pingin aman Mas. Insya Allah kalau dari kita diri sendiri tertib berlalu lintas Mas Wi, kalau kita sudah merasa disiplin diri, insya Allah begitu kita mengendarai kendaraan itu kita akan aman. Dengan adanya aman, masyarakat juga nyaman karena kita menghargai orang banyak. Oh ini aku layaknya, ini tempat kami nih, jalan kami. Berjalanlah diperuntukkan jalan kita. Itu Mas Wi. Jangan kita berjalan di jalur orang, melawan arus. Nah itulah salah satunya pesan kita. Mari kita tertibkan diri sendiri dulu dalam hal kita mau berkendaraan. Sehingga kita tidak akan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Betul. Seperti itu Mas Wi. Ya. Ada kita slogan kita Mas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor 1. Itu slogan lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor 1. Keselamatan nomor 1. Ya Mas Wi. Berulah dari kita pelanggar pasti ada kecelakaan. Betul. Adanya kecelakaan berarti kita tidak selamat. Iya. Itu dia Mas Wi. Anak-anak kita harus kita ingatkan bahwa keselamatan adalah nomor 1. Nomor 1. Iya. Bu Farida, terima kasih banyak sudah ngobrol nih Bu. Ini banyak ilmu untuk saya dan pemirsa ya dalam berkendara. Yang paling penting adalah teman-teman sebelum berkendara harus tertibkan diri sendiri dulu ya. Karena disiplin dan juga tertib untuk kita sendiri itulah menjadi kenyamanan dalam kita berkendara dan juga untuk masyarakat banyak seperti Ibu ya. Terima kasih Mas Wi. Bu Farida, terima kasih banyak telah ngobrol. Kayaknya kedepannya kita akan ngobrol lagi Bu ya. Insya Allah Bu ya. Iya. Terima kasih juga kepada pemirsa. Mari kita sama-sama menciptakan ketertiban berlalu lintas untuk menjaga provinsi kebanggaan kita. Palembang Sumatera Selatan ini. Ingat kita Palembang orang kita galau. Kita galau. Iya. Bu Farida terima kasih banyak. Pemirsa terima kasih banyak telah menyaksikan podcast TVRI Bicara. Saya Biki Putra dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.